di Macau GP. Ya, mereka mulai memasuki tikungan terakhir. Balapan pun semakin memanas pemirsa. Nampak dari ketiganya tak ada yang mau mengalah. Dan siapakah yang akan muncul sebagai juara? Loh, kok malah pada nangkring ramean di sini sih? Kalian kan lagi balapan, kok tiba-tiba malah ngaso sih? Aduh. Ya memang beginilah Sobat Otan si Scarlet Macau kalau sedang di alam teman. Selain hobi terbang, mereka juga tinggal sebagai kawanan. Seger banget ya lihat kawanan Macau sebanyak ini di alam bebas. Warna merah, biru, dan kuningnya ini terlihat semakin mempercantik hutan. Semoga kalian tetap lestari ya. Mbak, ini Mbak, bahan sayur asemnya udah siap. Ayo kita masak-masak. Sayur asem? Bukan. Maksud saya yang ini untuk buat makan-makan. Lah, salah. Hehehe, ternyata bukan ya teman. Sayur-sayur ini untuk pakan burung Macau. Burung Macau termasuk hewan omnivora. Jadi ia suka sekali dengan biji-bijian, buah, sayur, hingga serangga. Ternyata makanan kamu variatif juga ya Sob. Jadi gak bakalan bosen deh kalau banyak pilihan kayak gini. Oh iya teman, tahukah kalian Macau dengan harga yang paling fantastis di angka berapa? Jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta? Jawabannya 500 miliar lebih, alias 590 juta rupiah. Gak main-main ya harganya. Jenis Macau yang punya harga fantastis ini adalah jenis Yakin Macau. Di habitatnya, Sobat Otan ini statusnya sangat rentan. Oleh karena itulah, yang boleh diperjualbelikan adalah hasil dari budidaya, bukan tangkapan alam. Oh iya, kalian sangka nggak kalau ternyata cantik-cantik begini mereka termasuk hewan yang setia loh sama pasangannya? Jadi dalam seumur hidup, Macau hanya punya satu pasangan alias monogami. Wah, Mbak, jangan Mbak. Kok Macau mau dikasih cabai Mbak? Mbak, tenang. Ini nutrisi tambahan buat burung Macau. Ada vitamin C-nya tinggi kok buat burung. Oh gitu. Nih, salah satu fakta lainnya tentang si Macau teman. Ternyata ia suka banget tuh sama cabai. Tapi yang dimakan itu cuma biji cabainya saja ya. Biji cabai ternyata memiliki manfaat. Salah satunya sebagai tambahan vitamin yang baik untuk kesehatan Macau. Oh iya, meski rasanya pedas, beruntungnya Sobat Otan ini nggak punya reseptor pedas dan panas di lidahnya. Pantas saja dari tadi kamu santuy Sob. Gak berasa ya kalau itu pedas. Oh iya, mulut Sobat Otan ini ternyata gak cuma pandai makan pedas aja nih. Tapi beberapa di antara mereka pandai banget kalau udah urusan berbicara. Yaps, siapa lagi kalau bukan si paruh bengkok African Grey. Nuri abu-abu Afrika ini memang terkenal sangat cerdas teman. Mereka bisa dilatih untuk berbicara bahasa manusia. Fun fact lainnya, African Grey ternyata dapat mengingat lebih dari 1000 kosakata loh. Kemampuan berbicara ini mereka dapat dari mengatur otot di sekitar saluran nafas, sehingga saat dilewati udara akan timbul suara tertentu. Nih, kalau nggak percaya, Otan buktikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa kamu Sob. Kermaks. Coba lihat ke atas teman. Ternyata ada sepasang Macau yang sedang bersantai tuh.
Sobat Otan ini memang paling suka bertengger di ketinggian, teman. Gak cuma untuk bersantai, tapi saat bertelur juga. Tapi karena ini ada di penangkaran, jadi untuk tempat bertelur mereka sudah disiapkan. Tiap sarangnya sudah dilengkapi kamera pengawas untuk menginfokan ke kiper jika ada telur yang baru. Nah, agar kemungkinan menetasnya besar, telur burung makau ini harus diinkubasi dulu menggunakan alat bantu. Setiap inkubasi telur, hewan apapun itu wajib untuk menulis tanggal mulai inkubasi. Tujuannya agar kita tahu estimasi kapan telur akan menetas. Nah, kalau untuk burung makau ini, biasanya diinkubasi selama 27 hingga 30 hari. Sampai ketemu nanti sobat. Semoga kamu bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Nah, ada satu lagi nih. Kalau burung jenis yang satu ini, walau tak seindah makau, tapi bermanfaat buat manusia. Sob, Kak Dion lagi cari kamu loh. Ayo buruan kabur deh, daripada. Teman di rumah, tahu nggak ini burung apa? Burung yang nggak jago terbang. Iya betul, burung puyuh. Di Lombok, burung puyuh memang menjadi hewan buruan. Puyuh atau burung bubut bahasa Lombok Utara. Burung bubut. Ya, bubut. Nah, burung bubut ini memang cara menangkapnya yaitu dengan perangkap yang sudah disediakan di semak-semak. Burung yang satu ini sangat suka rerumputan dan pasir, seperti yang terdapat di semak-semak. Masyarakat setempat biasanya menyiapkan perangkap puyuh untuk ditaruh di semak-semak seperti ini. Jadi memang si perangkap ini ditaruh di semak-semak seperti ini dan ditaruh udah tadi pagi, mungkin ini udah sekitar 4-5 jaman. Ya, kita lihat ya. Kita lihat nih, udah dapat hasilnya atau belum. Nah, yang unik dari Sobat Otan ini, hewan ini sangatlah pintar. Ia bisa tahu mana semak-semak yang sebelumnya sudah dipasang perangkap, mana yang belum. Jadi masyarakat di sini tidak akan pernah menaruh perangkap puyuh di tempat yang sama. Nah, ini pun juga memegang perangkapnya pun juga harus hati-hati karena takutnya nanti si burung puyuh ini kabur. Puyuh yang diburu masyarakat Lombok ini merupakan puyuh hutan. Puyuh jenis ini berbeda dengan jenis puyuh petelur, teman. Selain diambil dagingnya, burung satu ini memang terkenal dengan telurnya yang lezat. Dan ternyata ada banyak cara loh untuk menghasilkan telur puyuh berkualitas. Seperti yang dilakukan peternakan puyuh petelur di Sumatera Barat. Peternakan burung puyuh ini punya cara yang unik agar si burung puyuh bisa nyaman dan tidak mudah stres. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik. Sobat Otan ini memang sangat mudah stres, teman. Bahayanya, kalau sudah stres, produksi telur mereka juga akan terganggu. Jadi sejak menjadi bibit, Sobat Otan ini sudah dibiasakan untuk mendengarkan musik. Dan ternyata cara ini berhasil loh, teman. Tuh buktinya, mereka anteng-anteng aja kan? Malah terlihat menikmati. Sebelumnya peternakan milik Udakori ini sempat mengalami kerugian akibat burung puyuhnya yang kurang produktif bertelur. Setelah dicek, ternyata sebagian besar burung puyuh ini banyak yang stres. Salah satu faktornya karena peternakan puyuh ini berada di tengah pemukiman warga. Jadi, banyak suara-suara yang cukup mengganggu, sehingga sangat rentan membuat puyuh menjadi tidak nyaman. Akhirnya Udakori mendapatkan ide untuk menggunakan musik untuk ternak-ternaknya ini. Tidak hanya itu, Udakori juga membuat kandang puyuhnya tidak terlalu padat ditempati. Hal ini dilakukan karena burung puyuh merupakan unggas yang aktif bergerak dibandingkan unggas lainnya. Jadi kalau terlalu padat, bisa-bisa membuat mereka menjadi tidak nyaman. Kalau udah nggak nyaman, lagi-lagi si puyuh bakalan stres dan berpengaruh pada hasil produksi telurnya. Tenang-tenang aja ya sob. Otan pastikan gak bakal ada yang berani nyenggol-nyenggol kamu. Ada Otan di sini. Teman di rumah tahu nggak cara menentukan telur puyuh yang berkualitas? Bisa dilihat dari bentuk, ukuran, kualitas, dan juga warna cangkang telurnya. Otan punya tipsnya nih. Pastikan cangkang telurnya tidak retak ataupun pecah ya.
Kenapa? Karena dapat dipastikan kualitas telur sudah mulai menurun dan lebih cepat mengalami kebusukan. Selanjutnya pilih telur yang berukuran besar, teman. Karena telur dengan ukuran kecil biasanya dihasilkan dari burung puyuh yang baru belajar bertelur. Kalau masih baru belajar seperti ini, kualitas telurnya masih kurang maksimal. Nah, jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar, catatan yang tadi jangan sampai ketinggalan ya. Teman, selain untuk dikonsumsi, telur puyuh yang fertil atau sudah dibuahi akan ditetaskan untuk melahirkan bayi puyuh. Nah, ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh, hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Telur-telur ini kemudian akan dierami, tapi bukan oleh indukan puyuh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan selama 14 hari. Lanjut pindahkan telur-telur ini ke mesin penetasan. Tuh, mereka sudah ada yang mau menetas. Ayo dedek puyuh, kamu pasti bisa. Teman, sama seperti ayam, anakan puyuh ini akan keluar dari cangkang perlahan tapi pasti. Hati-hati ya, Dek. Biar lambat asal selamat. Hore! Berhasil, berhasil. Waduh, kok banyak anakan puyuh di jalan sih? Kualah, ternyata mereka tidak sengaja terlepas, teman. Yuk kita bantu ibu ini sebelum semua anakan puyuh ini kabur. Teman, burung puyuh memang tidak bisa terbang jauh, tapi sebagai gantinya mereka memiliki kemampuan lari yang cepat. Jadi kalau tidak segera ditangkap, pasti makin jauh deh keliarannya. Loh, kok yang ini mudah sekali ditangkap sih? Kalian kenapa, Sob? Kok tumben pasrah gitu? Biasanya kan auto lari saat mau ditangkap. Sepertinya bibit puyuh yang satu ini memang agak beda ya. Mungkin karena hasil ternak di dalam kandang membuat mereka tidak terbiasa untuk lari ke sana kemari, teman. Tapi ada untungnya juga. Jadi ibu ini nggak perlu kesulitan untuk tangkap anakan puyuh ini. Terima kasih ya, Sob, buat pengertiannya. Kalian memang juara. Balik lagi di bumi Mataram, teman. Ternyata oleh masyarakat Sasak, kicauan burung puyuh dilombakan loh. Iya, kalian gak salah denger kok. Nih, dengerin suaranya. Kecepret, kecepret. Pantas saja masyarakat di sini menyebut burung puyuh ini burung kecepret. Seperti lomba burung kicauan pada umumnya, pemilik puyuh berlomba memancing jagoannya untuk mengeluarkan suaranya. Peraturannya, siapa yang paling banyak mengeluarkan kicauannya, dialah pemenangnya. Oh iya, puyuh yang digunakan untuk kontes adalah puyuh jantan, teman. Karena memiliki suara yang kencang dan mampu bersuara lebih panjang. Wah, juara satunya hadiah kambing, teman. Ngomongin soal kambing, ada loh kambing yang sering dikejar mama. Bu, ibu, tungguan dong. Ini sebenarnya ada apa sih? Alah dalah, ternyata rombongan ibu-ibu ini lagi mengejar anak kambing ini, teman. Tapi kenapa ya? Kok Sobat Otan ini sampai dikejar-kejar begitu sih? Paman editor, coba diputar ke belakang dong biar pada nggak penasaran nih. Wah, kambingnya banyak banget, teman. Setiap mata tertuju pasti ada aja tuh Sobat Otan yang satu ini. Hehehe. Sekarang kita lagi ada di pasar ternak yang letaknya di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.
Pasar ini buka setiap hari pasaran, Legi dan Pon, sesuai kalender Jawa. Jadi, kalau mau ke pasar ternak, harus cek jadwal hari pasarannya dulu ya. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Oh iya, pasar ternak di sini khusus menjual aneka jenis kambing. Mulai kambing khusus untuk pedaging, kambing indukan, hingga kambing perah. Ngomong-ngomong soal kambing perah, pas banget nih. Otan mau mengunjungi salah satu peternakan kambing perah yang ada di Purworejo. Loh, ini dia ibu-ibu yang Otan cari. Susah-susah cari ke pasar, malah ada di sini. Phew. Ternyata, ibu-ibu ini lagi ngejar anak kambing yang lepas dari peternakan ini, teman. Sudah, istirahat dulu yuk. Pasti capek kan? Hampir seharian ngejar si anak kambing. Untuk memulihkan stamina yang kelelahan, lebih baik kita minum susu kambing dulu yuk. Eits, tapi sebelumnya semua harus ikut perah dulu ya. By the way, teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri susu kambing yang berkualitas seperti apa? Yuk disimak. Yang pertama warnanya putih bersih kayak gini. Terus setelah itu yang kedua, tidak ada gumpalan darah atau susunya tidak menggumpal. Rasanya gurih dan teksturnya itu sedikit lebih kental daripada air murni. Semua kambing di peternakan ini berasal dari luar negeri, teman, alias kambing impor. Di antaranya ada kambing Alpen, kambing Shannon, dan kambing Anglo-Nubian. Nah, kambing yang sedang diperah kali ini jenisnya kambing Alpen. Rasanya ki enak, gurih banget. Selain rasanya yang enak, yang jadi keunggulan susu kambing ini adalah tidak berbau, teman. Jadi pantas saja kalau susu kambing ini jadi pilihan favorit selain susu sapi. Cakep! For your info nih, kambing perah impor ini ternyata punya harga yang fantastis loh. Satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wadidaw! Tapi walau begitu, peminatnya juga banyak. Karena susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Makanya jangan heran kalau pemasarannya sudah sampai ke pelosok negeri ya. Supaya aman dalam pengiriman, Sobat Otan ini akan di-packing menggunakan kotak kayu seperti ini. Tujuannya agar kambing bisa nyaman dan tidak berkeliaran saat proses pengiriman. Untuk pengiriman jarak jauh, Sobat Otan ini akan diangkut menggunakan mobil pickup. Sementara untuk jarak dekat, menggunakan sepeda motor. Hati-hati ya Paman. Ingat, yang dibawa itu adalah aset berharga puluhan juta. Jadi jangan sampai lecet ya. Teman, produk hasil kambing perah tidak melulu hanya susu saja. Tapi turunan dari susu kambing ini banyak banget loh. Saat ini sudah banyak olahan susu kambing yang menjadi sabun, body lotion, hingga pelembab muka. Wah, semuanya kok produk untuk kecantikan sih? Ini mah ibu-ibu paling duluan kalau masalah begini. Teman, gak cuma susu kambing saja nih yang rasanya enak. Tapi daging kambing juga terkenal akan kelezatannya. Daging kambing bisa diolah menjadi beragam makanan. Tapi yang paling populer adalah sate. Sampai-sampai di Yogyakarta, ada sate kambing terpanjang yang sangat menggugah selera. Tapi kalian gak usah takut ya untuk makan olahan kambing ini. Karena faktanya, kolesterol pada daging kambing cukup rendah dibandingkan dengan daging sapi loh. Ditambah daging kambing memiliki beragam kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oh iya, untuk membakar daging kambing, sebaiknya panas harus merata ya. Selain bisa matang sempurna, daging juga jadi nggak keras saat dimakan. Yuk, buat kalian yang belum makan siang, siapa tahu olahan kambing bisa jadi alternatif. Hehehe. Teman, Kak Ciko dan Karyo kali ini mau menjelajah laut di sekitar Pulau Komodo nih. Jadi kita nggak bisa melempar jangkar.
Penasaran nggak mau lihat mantai yang seperti apa?